Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat cepopon di luar sana? Semoga kalian sehat selalu dan makin sukses. Hidup penuh dengan keberkahan. Amin. Cepopon di sini hanya untuk menjawab 2 pertanyaan saja ya, karena dipikir-pikir ini penting juga ya untuk dijawab. Mungkin untuk sekedar sharing, untuk biar sahabat di luar sana tahu ya. Dan pertanyaan satu itu si Neng katanya mau nikah sama orang Eropa. Apakah janda Eropa dapat pensiun seandainya suaminya meninggal? Ya, gitu. Kalau mungkin di Indonesia ya dapat pensiun itu kalau suaminya pegawai negeri, kecuali mungkin kalau ikut insurans ya, kalau punya insurans untuk masa tua ya, asuransi ya. Kalau biasanya kalau di negara Eropa ya, kerja dimanapun udah tentu langsung dipotong pajak tergantung kerjaannya. Maksudnya pajaknya itu tergantung level kerjanya ya kan. Kalau penghasilannya gede, pajaknya juga gede, kayak mungkin dia mah direktur ya, apapun manajer, mungkin kan itu penghasilannya lumayan gede ya, jadi pajaknya pun tinggi ya. Nah itu dapat pensiunnya juga tinggi juga ya. Tapi ada yang kerja di restoran, mungkin di swalayan gitulah, kayak di kita aja ya pensiunnya ya. Jadi kalau pajaknya bayar tinggi, pensiunnya juga lumayan tinggi gitu ya. Nah itu, jadi kalau suaminya kerja di sana ya, kerja ya, otomatis istrinya juga dapat pensiun ya. Dengan syarat, tuh ada syaratnya juga ya. Jadi perkawinannya dilaporin di negaranya, jadi didaftarin di negaranya dia perkawinan. Misalkan perkawinan resmi lah di Indonesia ya. Tapi kalau walaupun resmi ada sertifikatnya ada di Indonesia, tapi tidak dilaporin di negaranya suami, itu sama saja di negaranya suaminya tidak kawin ya. Jadi kita tidak bisa untuk mengklaim untuk pensiun, mungkin asuransi, whatever itu ya, tidak bisa ya, karena kita tidak terdaftar. Tuh Neng, jawabannya udah ada kan. Jadi Neng nanti kalau udah nikah resmi, daftarin juga nikah ke negaranya bahwa Neng tuh udah nikah sama suaminya. Apalagi kalau tinggal di sana langsung nikah di sana juga ya, nikah resmi ya di sini juga gitu ya. Malah banyak temen cepoponnya, nggak banyak sih, ada mungkin 2 orang. Kalau di negara Jermannya dia nikah resmi, tapi di sininya di Indonesianya nikah siri, karena mereka tinggal di Jerman, nggak peduli katanya ya, nikah siri aja kalau di sini, yang penting di sana, nanti kalau ada apa-apa dengan suami gitu, gitu ya. Aku katanya dia gitu, karena memang kalau di Eropa kan perempuan memang benar-benar dilindungi ya. Bahkan teman cepopon juga yang janda, karena dia tidak kerja, itu masih dapat tiap bulan dari suaminya gitu ya. Padahal udah janda, makanya dia kalau mau nikah terus, gimana sih, berapa sih sebetulnya, kan orang kita kadang kepo ya pastilah si Neng juga nanya ya, berapa sih sebenarnya pensiunnya. Nah, tergantung kerjaannya, kata sepopon juga kan, kalau kerjaannya tinggi mungkin berapa sih, taruhlah di kita ya, mungkin kerjanya di sana cuma mungkin di restoran apa-apa ya, apa di supermarket mungkin ya, kayak di kita lah mungkin kerjaannya dapat mungkin 1 juta sebulan gitu ya, contoh ya. Di Eropa juga sama, mungkin cuma dapat 1.000 sebulan mungkin ya pensiunnya, atau 1.500 ya. Cuma yang membedakan nilai mata uang ya, karena Eropa tuh euro ya, 17.000 waktu bulan kemarin tuh ya, kalau sekarang nggak tahu ya, di antara 17.000 16.000 kalikan 1.000 ya. Nah gitu bedanya gitu. Mungkin kalau tinggal di Eropa ya duit segitu ya mungkin tidak cukup, tapi kalau tinggal di Indonesia kan lumayan ya, bukan lumayan lagi, besar menurut cepopon ya gitu. Umur mah tidak tahu, cepopon juga tidak kepikiran ya si akang mau meninggal. Nah gitu ya, mending kalau mungkin tidak punya anaknya udah kerja, nah makanya harus itu ya, harus dipikirkan itu. Mungkin jadi kalau mau menikah dengan orang luar, lihat kerjaannya, lihat pernikahannya mau didaftarin ke negaranya apa enggak. Jadi
Kalau misalkan nggak mau didaftarin tuh Neng ya, pikir-pikir Cepopon nih udah jawab ya. Pikir-pikir dulu itu ya. Nah, gimana sih caranya? Karena banyak yang mungkin tidak tahu. Cepopon juga sempat bingung ya kemarin tuh, memang tidak tahu ya. Dikira habis surat kematian dari sini langsung ke kedutaan. Untung Cepopon telepon dulu. Ternyata tidak. Itu tidak mau kedutaan menerima kalau belum diaposil di Kemenhamkam, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Diaposil itu maksudnya disahkan. Nah, sedangkan mau disahkan itu kita apply-nya lewat online ya, daftar dulu lah, kita dapat nomor daftar. Nah, kalau udah daftar, udah 3 hari, barulah ke sana, dibawa semuanya, kayak sertifikat kematian, surat nikah, paspor segala ya, sertifikat nikah semua dibawa ke sana. Nah, itu ya. Nah, udah di situ langsunglah dilaporin ke kedutaan. Udahlah hari itu juga diterima, katanya dikembaliin lagi tuh sama kedutaan semua surat kematian, paspor semua ya. Surat nikah kita udah, kalau di sini urusannya udah selesai Bu. Jadi si Akang udah dilaporin ke negara sana. Cuma ini kasih paper kalau ibu mau mengklaim, mau mengapply itu untuk pensiun ini ke instansi ini, nanti ibu ini diisi dulu formnya ini ya, yang segini tuh, jadi harus ditranslate ke bahasa Inggris kan dulu ya, karena itu kalau Cepopon kan pakai bahasa Jerman Austria kan bahasanya sama dengan bahasa Jerman ya. Nah itu ya harus itu, jadi gak usah ke sana lewat PDF file email aja gitu. Tapi dengan syarat surat nikahnya itu diaposil, surat nikah, akte nikah tuh Cepopon juga tidak tahu. Balik lagi ke Menhankam tuh, nunggu lagi, makanya agak lama kemarin di Jakarta. Makanya kata Bu RT, sudahlah Cek, katanya ngeplog justru bagus, Cek ngeplog lagi sedih ya. Justru tidak mau, Cepopon tuh tidak mau menunjukkan kesedihan, bahwa sekarang juga ya kalau ngeplog tuh, kalau kira-kira udah mau sedih, udah stop dulu, nanti ngeplog. Karena memang YouTube Cepopon kan happy ya, tidak mau. Makanya waktu di Jakarta tuh sebetulnya untuk ngeplog ya Jakarta tidak, Cepopon tidak kemana-mana, di hotel aja. Nah itu pun Cepopon tidak tahu. Ada sih teman yang meninggal, tapi susah untuk dihubungi, nggak tahu, bukan teman lah, kenal biasa saja gitu, biasa. Untuk dihubungi nggak tahu, lagi di luar negeri mungkin, karena orang Lombok atau di mana, mau dihubungi tidak bisa tuh Cepopon, tidak tahu ya. Jadi kalau mungkin untuk melapor saja suami udah meninggal cukup apostil saja surat kematian, tapi kalau mau mengklaim mungkin asuransi apa itu, nah semua harus diapostil kayak buku nikah, akte nikah tuh, pengetahuan juga kan Cepopon tidak tahu tuh ya. Itu tuh udah dijawab ya Neng ya. Ya, terus sebelum menikah, alangkah baiknya kamu ke notaris dulu, bikin surat pranikah ya. Soalnya kalau dulu zaman Cepopon itu, nggak tahu kalau sekarang ya, kayaknya masih ya, tapi lebih aman bikin surat pranikah aja. Jadi apapun yang dibeli kita, itu hak kita, udah ada di surat pranikahnya, itu hak kita. Nah, kalau nggak ada surat pranikah, kalau kita beli tanah ataupun apa itu, ya walaupun yang nanda tangan cuma kita doang ya, suami nggak ikut, itu tetap aja kalau suaminya orang luar 50% itu punya negara, karena suami orang luar, karena orang luar tidak boleh, tidak bisa membeli properti di kita ya, di negara kita itu dulu ya, nggak tahu sekarang peraturan sekarang. Makanya banyak teman Cepopon yang beli properti itu atas nama ibunya, atas nama bapaknya, atas nama adiknya, karena menjaga itu ya. Bahkan dulu pernah katanya diajukan ke bank juga, bank tidak mau nanya surat pranikahnya mana gitu, karena instansi juga tahu ya nikah sama orang luar, kecuali beli properti sebelum menikah, kan ada tahunya sebelum menikah udah punya kita. Makanya alangkah amannya Neng udah bikin surat pranikah aja dulu, pergi ke notaris, memang kita bayar sih, itu udah tertera di situ. Nah, kayaknya sudah ya jawabannya. Nah, itu jawabannya. Oke lah, mungkin Cepopon aku mah cinta saja, biarin tidak didaftarin ke sana saja. Ini Cepopon ngasih gambaran saja ya. Namanya umur tuh tidak tahu. Cepopon tidak kepikiran kalau si Akang mau meninggal, karena sehat betul ya.
masih ketawa, mau ngobrol ya penting nanti dulu, tutup dulu, kata si restoran tutup dulu nanti ngobrol. Ternyata nah umur. Nah mending kalau kayak si Akang meninggalkan cepopon, wah sendiri aja, apa sih 100.000 juga sehari cepopon ya. Cukup ya kalau cepopon ya, kadang nggak nyampe cepopon, kadang paling 50.000 ya cukup. Si Neng udah kerja dari udah 4 tahun kerja udah. Gimana kalau ditinggal suami, masih kita punya anak yang kecil di SD, SMP. Nah, itu yang dijaga tuh, Neng. Jadi harus pikirannya ke depan ya, gitu. Nah, gimana kalau gitu, kan? Taruhlah punya katanya properti yang bisa dijual apa direnta gitu, tapi itu kan memerlukan waktu yang lama ya untuk menguangkan itu ya. Kecuali uang mungkin olehlah di bank, tapi kan lama-lama habis juga kalau diambil terus. Nah, gitu. Kalau ada pensiun setidaknya tiap bulan kan mengalir untuk biaya anak sekolah kalau kita punya anak mungkin ya, untuk biaya ini ya keperluan sehari-hari kan. Kalau kita punya anak itu ya yang menurut cepopon. Jadi kalau mau nikah, mau didaftar, lihat kerjaannya bagus enggak, mau didaftarin enggak pernikahannya. Kalau mungkin tidak mau, pikir-pikir dulu, lebih baik mungkin menurut cepopon ya Neng ya, lebih baik cari bule yang lain lah, masih banyak. Nah gitu. menurut cepopon ya ini ya, tapi terserah lah ini menurut ini aja, kita mah mikir yang realita aja ya gitu ya. Pertanyaan kedua ini, nah cepopon tuh kemarin kan memang suka jual minyak Javaron, kalau sekarang enggak ya. Cepopon tuh nggak tahu ya, masih ditinggal si Akang teh ya Allah, masih belum ya, belum bisa fokus apapun terus masih gimana ya, susah untuk dijelaskan ya. Nah ini memang jualan minyak ini kan, minyak ini tuh 1 mili tuh kalau yang asli Javaron tuh 55.000 kalau dari cepopon ya. Cepopon memang harganya segitu, cuma sekarang udah tidak jualan lagi, udah stop. Kecuali kalau yang nggak asli mungkin cepopon sudah dicampur ya, itu biasanya segini ya, kasih aja 25.000, kadang 15.000 tergantung ya. Kalau ini yang asli ini 550.000 segini ya. Nah gitu, jadi cepopon tuh cuma jual minyaknya saja, karena pertanyaannya gini, jualan minyak untuk penglaris enggak? Enggak, ganteng cepopon menjual minyaknya aja. Biasanya minyak ini tuh mungkin sama mereka dibawa lagi ke orang yang bisa gitu, yang pintar, biar nggak tahu lah cepopon juga gitu, beli minyaknya dari cepopon gitu. Soalnya kemarin ada 2, sebetulnya tinggal 1 lagi, ini 2 kemarin, masih ada nggak minyak? Nggak ada tuh, ganteng cepopon tuh lagi bergabung ya, lama banget bergabung, nggak jualan lagi. Cepopon juga mau pergi, nggak di sini. Mau pergi cepoponnya juga gitu, mungkin mau ke Bali lah, tapi entah kapan gitu. Nah dia bilang gini, kenapa tuh ganteng beli dari yang lain, kata cepopon gitu. Terus dia bilang gini, ini lucu banget ya, aku tuh coba katanya ya, bawa 2 katanya ke orang tuh, katanya ke orang pinter tuh bawa 2 katanya. Nah yang ini dia diambung gitu, tahu dia punyanya ya, ini yang asli, yang ini nggak usah, ini mah bukan asli katanya, yang ini yang asli, dia bilang gitu. Nah, ya iya cepopon kan kalau jual, kalau bilang asli, kalau campuran ya cepopon juga bilang campuran, ya murah karena campuran ya gitu. Jadi menurut cepopon kalau untuk penglaris ya, kayaknya kerjain aja sendiri ya. Kita berdoa aja malam, bangunlah 1:30 sampai jam 3 kita berdoa, tapi harus fokus benar-benar ya. Kalau wiridan tuh benar-benar gitu, minta sama Allah, ya Allah minta ya dibukakan jalan gitu. Kalau cepopon sih gitu, karena walaupun orang pintar sebetulnya ke Allah juga mintanya ya. Kalau yang kayak teman cepopon kan ada yang jalur putih mah ya ke Allah juga, dia makanya nggak tidur ya, sama iya. Kalau ada yang datang dia yang ngedoa, ya Allah nih orang ini pingin gitu. Makanya dia suka ngomong, bukan saya ya yang mengabulkan, misalkan hanya Allah mungkin perantara doa saya, suka gitu dia bilang. Nah gitu, iya tahu, soalnya aku mah malas, tidak bisa kalau bangun ya teteh aja tuh ya. Nah gitu kan, gitu.
Jadi itu ya jawabannya. Jadi sebetulnya lebih baik kita aja bangun malam ya, kerjain sendiri ya. Kamu pingin minta apa sama Allah, karena orang pintar juga ya mintanya sama Allah juga, cuma mungkin mereka fokus bener-bener gitu ya, bener-bener lah puasa Senin Kemis lah, ngaji ya, itu ini. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, mungkin Allah juga akan dekat juga apa yang kita minta kasih gitu ya. Gitu, ini mas saran saja. Jadi Cepopon tidak jualan lagi sekarang, benar-benar Cepopon masih suasana bergabung, cuma Cepopon mungkin masih ngeplog. Kalau ngeplog mah itu jadi hobi ya. Soalnya kalau lagi sedih sih ngeplog seolah jadi hobi ya. Hobi memang dari dulu memang hobi aja gitu. Tapi walaupun ngeplog kalau lagi sedih mah stop dulu gitu. Sambung lagi gitu ya. Nah, kayaknya ini udah selesai ya, udah dijawab sama Cepopon. Iya semuanya, iya ya. Iya udah dijawab gitu, laporin pernikahannya, terus bikin surat pranikah, sebelum nikah bikin surat pranikah dulu, terus pernikahannya dilaporin ke negaranya biar kita diakui, jadi ada sesuatu terjadi, kita tuh diakui sama negara, karena memang perempuan dilindungi kalau di Eropa. Nah gitu. Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang hadir di sini ya menonton Cepopon. Cepopon mohon maaf banget jika Cepopon ada salah. Bunda ya minta maaf ke semuanya. Mungkin Cepopon maklum ya, kalau lagi biasa mah biasa aja Cepopon, cuma kalau menyangkut lagi si Akang kemarin lagi ada agak sensitif ya, makanya kalau yang komen yang kurang nyenak tuh kadang tidak bisa ya, mohon maaf ya, karena mungkin Cepopon nah gitu lagi sensitif. Dan terima kasih banyak kepada Bunda semua sahabat ya di luar sana, kepada adik-adik di sana yang suka nonton Cepopon ya, terima kasih. Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu, amin. Cepopon mohon pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.